Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Guru di pelajaran matematika. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang bangun ruang ya. Bangun ruangnya itu kubus. Nah, ini ada gambar kubus. Kamu sudah bisa belum membuat gambar kubus? Oke, nanti kalau misalkan belum, Bu Guru kasih tahu caranya ya. Sekarang perhatikan videonya. Ini gambar kubus. Nah, ini ada contohnya ya. Contoh bendanya ini adalah Rubik 3x3. Nah, ini kubus untuk salah satu contohnya ya, benda yang bisa kita pegang atau konkret. Nah, itu juga selain Rubik ada misalkan kotak kado atau kamu punya dadu. Nah, itu biasanya bentuknya kubus. Nah, pertama kita akan mencari dulu ya komponen-komponen yang ada di kubus. Nah, pertama itu kita cari jumlah rusuknya kubus ya. Jumlah rusuk itu ini rusuk itu adalah sisi-sisi atau garis-garis yang membentuk kubus. Nah, rusuk ini dari sini ke sini. Nah, itu disebut rusuk atau kita kasih kode aja ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, ini kubusnya sudah diberi nama. Nah, sekarang kita tentukan rusuk. Nah, rusuk adalah garis yang membentuk dari satu titik ke titik yang lain. Nah, A ke B itu rusuk. Kita hitung rusuknya ya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, oke, kita tulis ya. Jadi rusuknya ada berapa? Rusuknya ada 12. Sekarang sisi. Sisi itu bagian sisi. Nah, ini nih sisi. Bagian muka ya. Jadi yang terlihat. Kita lihat ya sisinya ada berapa nih. Kan depan, samping, belakang, samping. Nah, berarti ada berapa? 4 ya. Atas, bawah. Oke, berarti ada berapa? 6 ya, sisinya ada 6. Sisinya ada 6. Depan, belakang, samping-samping, atas, bawah. Nah, itu sisinya. Jadi sisi itu berarti kalau dilihat dari kode hurufnya A, B, E, F. Nah, itu satu sisi. Oke. Nah, selanjutnya adalah titik sudut. Oke, titik sudut. Titik sudutnya ada berapa? Nah, titik sudut ini titik-titik yang ada di dalam ruang kubusnya. Nih, kita hitung ya. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada berapa? Titik sudutnya ada 8 ya. Nah, selanjutnya diagonal sisi atau diagonal bidang. Diagonal sisi atau diagonal bidang itu garis diagonal ya, atau garis yang membelah, garis miring yang membelah sisi-sisi yang ada di dalam kubus. Nah, jadi kalau misalkan dibuat ini nanti gambarnya acak-acakan ya. Nah, jadi kita bayangkan saja di sini A ke F. Nah, ini diagonal sisi. B ke G diagonal sisi. D ke G diagonal sisi ya. Terus A ke H diagonal sisi. F ke H diagonal sisi. Nah, itu jumlahnya. Kalau misalkan ini berarti buatnya silang ya, kanan kiri. Oke, diagonal itu seperti ini ya, garis menyilang. Berarti kalau misalkan membentuk huruf X. Nah, itu diagonal sisinya atau diagonal bidang
ada 12 ya. Jadi kalau misalkan kamu mau buat, bisa disilang-silang aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi ada 12 ya diagonal sisinya. Nah, selanjutnya diagonal ruang. Diagonal ruang itu yang ada di bagian dalam. Jadi di bagian dalam kubusnya. Nah, diagonal ruang itu misalkan dari A ke G ya. Jadi yang bagian menyilang tapi di dalam kubusnya, bukan di bagian sisinya. Diagonal ruangnya dari A ke G. Terus dari B ke H, dari E ke C. Nah, itu diagonal ruangnya ya, ada 4. A ke G, B ke H, C ke E, D ke F ya, ada 4. Nah, selanjutnya bidang diagonal. Nah, bidang diagonalnya itu bagian yang atau bagian yang membagi kubusnya. Nah, misalkan EH ke BC. Nah, itu jadi si kubus nih bisa dibagi-bagi. Nah, berapa kali? Nah, itu. Jadi EH ke CB atau ke BC ya. Kalau misalkan kamu punya kue bentuknya kubus, nah itu bisa langsung dipraktekkan. Kuenya kamu potong-potong. Misalkan dari EH kamu potong ke BC. Nah, itu salah satu bidang diagonalnya ya. Jadi yang bagian dalamnya. Terus FG ke AD. Nah, dibelah gitu ya. Jadi di bagian dalamnya. Terus HF ke DB, nah dibelah seperti itu. Jadi bagian yang bisa menyilang tapi satu bidang. Kalau tadi kan garis ya, tapi ini yang kalau bidang diagonal tuh satu bidang. Misalkan FG dipotong ke AD, menyilang seperti itu. Nah, dia itu bidang diagonal ya, atau diagonal bidangnya. Ada berapa? Jumlahnya ada 6. Nah, jadi ini komponen yang ada di kubus ya. Kamu ingat-ingat ya. Rusuk 12, sisi 6, titik sudut 8, diagonal sisi 12, diagonal ruang 4, bidang diagonalnya ada 6. Nah, terus bagaimana Bu menentukan volume? Nah, jadi volume adalah ukuran besarnya ruang yang dapat ditempati suatu bangun ruang. Jadi volume itu bagian dalam dari si kubusnya ya. Bagian dalam si kubusnya. Nah, ini Bu Guru sudah buat contoh kubusnya 3 cm. Nah, 3 cm, semuanya 3 cm. Nah, jadi bagian penyusunnya nih yang berbentuk persegi ini 3 cm. Ya, ini 3 cm, semuanya 3 cm. Jadi kalau misalkan kubus itu bagian rusuknya ini ukurannya sama semuanya ya. Depan, belakang, samping, atas, bawah itu semua ukurannya sama. Bu, kalau berbeda gimana? Kalau berbeda tidak dia menamakan kubus ya. Jadi kalau berbeda nanti namanya jadi balok, berbeda. Kalau kubus itu semua ukurannya, semua sisi-sisinya dia harus sama. Nah, menentukan volume kubus itu atau berapa banyak yang bisa diisi di dalam si kubus ini. Nah, itu rumusnya adalah rusuk dikali rusuk dikali rusuk. R dikali R dikali R. Nah, di sini bisa ini R sama dengan R pangkat 3 ya. Ini dibacanya R pangkat 3 rusuk pangkat 3. R itu panjang rusuk, biasanya diketahui ya di sini. Nah, contohnya Bu Guru buat 3 cm. Nah, sekarang coba kita tentukan volume kubusnya. Volume kubusnya berarti ini berapa? 3 ya? Berarti 3 cm. Kita tulis sentimeternya nggak boleh lupa loh. Jangan ditulis angkanya doang ya. Jadi harus ditulis satuannya 3 cm dikali 3 cm dikali 3 cm. Sebanyak berapa? 3 kali sesuai rumus ya. R dikali R dikali R. Nah, berarti 3 cm dikali 3 cm dikali 3 cm.
sama dengan 3 dikali 3 berapa? 9 kali 3 berapa? 27. 27 cm-nya ditulis. Ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 berarti pangkat 3. Harus ditulis ya. Kalau misalkan tidak ditulis berarti itu salah ya, tidak tepat atau tidak sesuai. Oke. Sampai sini dulu ya. Nanti cara membuat kubus dan soal tentang volume Bu Guru kirimkan lewat foto. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.